Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dan di video kali ini kami akan membahas tentang perjanjian pasal 1320 KUH Perdata. Adapun itu, anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Ardian Irfan Hakim. Perkenalkan, nama saya Randy Adi Gunaputra. Perkenalkan, nama saya Natasha Putri Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Fauzia Syafiah. Nama saya Suci Ramadian, NIM saya 11.124.0524. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu perjanjian. Dalam kehidupan bermasyarakat, tidak bisa terlepas dari hubungan satu dengan lainnya. Yang paling sering dilakukan oleh seseorang maupun badan hukum untuk menjaga atau mengikat hubungan tersebut adalah melalui sebuah perjanjian atau kontrak. Membuat kesepakatan melalui sebuah perjanjian tersebut bisa saja dikarenakan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup ataupun dalam rangka memperoleh keuntungan. Misalnya, perjanjian transaksi jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, menggunakan jasa seseorang, dan sebagainya. Pengertian perjanjian itu sendiri adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak yang dimana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaan janji itu. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pasal 1320 KUH Perdata. Dalam kehidupan bermasyarakat tidak bisa terlepas dari hubungan satu dengan yang lainnya, yang paling sering dilakukan oleh seseorang maupun badan hukum untuk menjaga atau mengikat hubungan tersebut melalui sebuah perjanjian ataupun kontrak. Menurut terjemahan dari Black's Law Dictionary, definisi kontrak adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH, kontrak melahirkan suatu perikatan antara pihak yang mengikatkan dirinya. Sehingga dari kontrak inilah lahir suatu perikatan di mana para pihak yang mengikatkan dirinya memiliki kewajibannya masing-masing sesuai yang tertera dalam kontrak tersebut. Membuat kesepakatan melalui sebuah perjanjian atau kontrak tersebut bisa saja dikarenakan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup ataupun dalam rangka memperoleh keuntungan. Misalnya perjanjian transaksi jual beli, sewa menyewa, minjam meminjam, menggunakan jasa seseorang, dan sebagainya. Hal tersebut yang membutuhkan sebuah perjanjian ataupun kontrak. Sekian penjelasan tentang pasal 1320 KUH Perdata. Terima kasih. Jadi, sekarang saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian. Pada pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan adanya 4 syarat sahnya sebuah perjanjian. Yang pertama, adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. Pada dasarnya kata sepakat adalah para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, di mana sebuah kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa adanya paksaan, penipuan, ataupun kekhilafan. Seseorang dapat dikatakan memberikan persetujuan atau kesepakatan jika ia memang menghendaki apa yang telah disepakati. Pihak yang menerima penawaran disebut ekspektasi, dan pihak yang menawarkan disebut tawaran atau overtake. Suatu perjanjian dapat dikatakan tidak adanya kata sepakat jika terjadi beberapa hal, antara lain, yang pertama adanya paksaan. Apa sih itu paksaan? Paksaan adalah suatu perbuatan yang tidak adil atau ancaman yang menghalangi kebebasan kehendak para pihak yang terlibat dalam suatu kontrak. Paksaan juga dapat dikarenakan karena pemerasan atau keadaan di bawah pengaruh terhadap seseorang yang mempunyai kelainan mental. Yang kedua, adanya penipuan. Penipuan adalah tindak tipu muslihat. Menurut pasal 1328 KUH Perdata yang berbunyi, penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian apabila tipu muslihat yang dipakai oleh satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Jadi, sebuah penipuan itu tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan. Maka juga dapat dinyatakan bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan perjanjian.
Nah, untuk yang kedua adalah kecakapan untuk mengadakan perikatan. Menurut pasal 1329 KUH Perdata yang berbunyi, setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Nah, kemudian di bawahnya pada pasal 1330 menyatakan bahwa tak cakap untuk membuat perjanjian apabila yang pertama, orang yang belum dewasa. Orang yang belum dewasa dikatakan dalam pasal 330 KUH Perdata tentang kebelum dewasaan. Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dulu telah menikah atau kawin. Yang kedua, mereka yang ditaruh di bawah pengampunan. Seseorang yang dapat dikatakan ditaruh di bawah pengampunan jika yang bersangkutan mengalami kegilaan, tidak dapat mendengar atau dungu, mata gelap atau buta, lemah akalnya, atau juga pemborosan. Selain itu, seseorang yang mengalami kepailitan menjadi tidak cakap untuk melakukan kepailitan tentang sejak pernyataan pailit diucapkan oleh pengadilan. Dan yang ketiga, seseorang perempuan dalam pernikahan. Tetapi setelah dikeluarkannya surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1963 dan diundangkannya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 31 ayat 2, maka seseorang perempuan dalam perkawinan dianggap cakap dalam hukum. Yang ketiga, yaitu karena suatu hal tertentu. Dalam hal ini, objek apa yang diperjanjikan harus jelas. Pada pasal 1333 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok atau barang yang paling sedikit jenisnya. Oleh karena itu, suatu objek perjanjian tidak hanya berupa benda atau bisa berupa jasa. Yang keempat adalah kausa atau sebab hukum yang halal. Pada syarat sah ini tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai kesopanan, ataupun ketertiban umum. Contohnya, perjanjian jual beli, isi dan tujuan atau kawasannya adalah pihak yang satu mengenai hak milik suatu barang, sedangkan pihak lainnya menghendaki uang. Pada kali ini saya akan memberikan contoh kasus terkait pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian. Saya akan mengambil contoh kasus pada perdagangan online. Sebenarnya perdagangan online dengan perdagangan konvensional biasa, syarat-syaratnya tidak jauh berbeda. Hanya saja dikarenakan semakin berkembangnya teknologi akan semakin berkembang juga substansi hukumnya. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Banyak dari kita tidak tahu-menahu dasar-dasar hukum perdagangan online, baik dari sisi penjual maupun pembeli. Seharusnya sebagai orang awam kita harus tahu-menahu dasar-dasar hukum perdagangan online agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sama seperti syarat-syarat sahnya perjanjian yang tercantum pada pasal 1320 KUH Perdata, pasal 1320 KUH Perdata juga dapat diterapkan pada perdagangan online. Yang pertama itu harus adanya kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga salah satu pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Jika ada yang merasa dirugikan, salah satu pihak harus menerima konsekuensi dari pihak yang dirugikan. Yang kedua, kecakapan. Cakap dalam hukum hanya berlaku pada orang dewasa saja, tidak pada anak kecil, dikarenakan anak kecil belum memiliki pemikiran yang dewasa dan rasional. Sempat terjadi kasus dikarenakan anak kecil ini terlalu banyak menonton konten prank yang beredar pada sosial media. Dia menipu penjual dengan membeli mainan berupa slime dengan kuantitas yang banyak dan melakukan pembayaran dengan COD. Ketika penjual ini telah mengirimkan pada pihak ekspedisi, ternyata alamat yang tercantum merupakan alamat yang palsu dan mau tidak mau barang yang dikirim oleh penjual rusak karena terlalu lama pada pihak ekspedisi. Yang ketiga, suatu hal tertentu.
Pada perdagangan konvensional, barang yang ditawarkan berbentuk nyata, sedangkan pada perdagangan online, barang yang ditawarkan hanyalah berbentuk foto saja. Tetapi di sini pedagang harus memastikan bahwa barang yang ia posting pada lapaknya harus sesuai dengan fotonya, sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Yang keempat, sebab dihalalkan. Sama hal yang pada perdagangan konvensional pada umumnya, halal di sini maksudnya dari perjanjian tidak ada yang bertentangan dan melakukan itikad yang baik, sehingga kedua belah pihak merasa untung dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.